Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang hukum Faraday 1 ya, yang terjadi pada sel elektrolisis. Sekarang kita lihat dulu rumusnya ya. Hukum Faraday 1 itu bunyinya ini, W sama dengan AR IT, atau bisa kalian biar gampang ingat bilang aja arit gitu ya, per NF ya. Keterangannya sudah Ibu tulis di sini. W itu massa zat yang terbentuk di katode, AR itu massa atom relatif ya. I itu arus listrik yang digunakan, satuannya ampere ya kalau di rumus ini. Terus T itu adalah waktunya selama elektrolisis berjalan berapa detik. Di satuannya detik ya. N itu muatan ionnya, biasanya dari logam, muatan ion logamnya berapa ya. Terus F itu adalah tetapan Faraday, nilainya 96.500 ya. Ini harus dihafalkan ya. Jadi F itu nilainya 96.500. Nah, ini ada hal-hal yang udah Ibu tulis ya, jika di soal itu bervariasi ya yang diketahuinya. Jadi yang namanya 1 Faraday itu akan sama dengan 1 mol elektron. Jadi kalau di soal diketahui arus listrik yang digunakan 2 Faraday, berarti kalian sudah langsung tahu bahwa jumlah mol elektronnya adalah 2 misal ya. Jadi kalau 1 ya 1. Terus apabila diketahui juga di soalnya itu I, T atau F-nya itu kalian bisa juga itu adalah sama dengan 1 mol elektron. Jadi jadi 1 mol elektron itu bisa dari Faraday-nya yang diketahuinya berapa Faraday, bisa juga dimasukkan rumus ini ya, I kali T dibagi F itu ketemu juga sama dengan mol elektron ya. Terus jika satuan arus listrik yang diketahui bukan ampere, misalnya arus listriknya yang diketahui 2 kolom misalnya, jadi bukan 2 ampere, 2 kolom, maka yang dimasukkan ke rumus ini bukan I, karena I ini satuannya ampere. Jadi kalau yang diketahuinya adalah kolom, maka dimasukkan ke rumus ini adalah langsung IT. Misalnya di soal diketahui 3 kolom, berarti IT-nya langsung kamu ganti angka 3, nggak usah masukin lagi waktu, karena kolom itu udah merupakan perkalian I dengan T itu ya. Kalau di soal diketahuinya arus listriknya dalam bentuk Faraday, maka ini IT per F-nya langsung kamu ganti dengan angka tersebut. Misalnya 0,3 Faraday, ya udah masukin berarti 0,3 di sini. Ya. Gak usah nyari waktu, gak usah masukin F. Nah, begitu ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ini Ibu udah bikin contoh soalnya ya. Nomor 1, hitunglah massa besi yang terbentuk pada elektrolisis larutan FeCl2 yang dilakukan selama 2 menit dengan arus listrik 2 ampere. Nah, kita jawab sama-sama ya. Kita tulis dulu yang diketahui nomor 1 ya, yang diketahui adalah dia larutan FeCl2 yang digunakan ya. Terus berapa waktunya? Waktunya adalah 2 menit. Kita tulis di sini 2 menit. Ya. Boleh kita langsung jadikan detik karena di rumus itu adalah dalam satuan detik, berarti kita harus kalikan dengan 60. Jadi 120 detik. Terus berapa I-nya? I-nya adalah di sini I-nya 2 ampere ya. Berarti kita masukkan 2 ampere. Terus berapa AR-nya? Di sini ada AR-nya ya. Oh, AR-nya 56. Ditanyakan apa? Ditanyakannya, lihat hitunglah massa besi. Berarti ditanyakan WFE. Ini udah ada ya. Kita langsung aja masukin rumus. Kalau ini adalah masih rumus standar ya. AR-nya kita masukin 56. I-nya berapa? 2. T-nya berapa? T-nya ini ya 120 detik. Kita masukkan 120 dibagi. Nah, N-nya yang mana ya? N-nya bisa kita lihat dari sini ya, bisa kita cari dari sini. Ya, kita ionisasikan dulu. Berarti ini Fe 2 plus ditambah 2 Cl min. Nah, N itu yang ini. Jadi muatan logamnya ya. Berarti kita masukkan di sini angkanya 2. F-nya berapa tadi? F udah harus dihafal ya. F itu 96.500. Baik, ini kita hitung, ini bisa dicoret, kita hitung langsung ketemu ya. Hitung di rumah ya anak kalian ya. 0,069 gram. Nah, itu hitungan biasa. Ya.
Semoga bisa dimengerti ya. Nomor 1 tinggal masuk rumus aja. Sekarang lihat nomor 2. Nomor 2 itu yang diketahui, hitunglah volume gas klor pada keadaan standar ya, yang dihasilkan pada elektrolisis larutan NaCl. Baik, kita tulis dulu yang diketahuinya adalah larutan NaCl. Di sini ada T-nya. Ya, udah dalam detik. Baik, kita tulis di sini. T-nya itu 9650 detik. Udah dalam detik, berarti udah nggak usah dirubah ya. Terus berapa I-nya? Oh, ini I-nya. I-nya 5 ampere. Yang ditanyakannya apa? Oh, hitunglah volume gas klor. Oke, kita tulis VCl2 yang ditanyakan. Baik, sekarang kita jawab. Ya, kita tulis dulu reaksi selnya. Kita besarkan dulu layarnya. Ya, reaksi selnya pada larutan NaCl ya. Ini kan kalau diionkan akan jadi Na+ plus Cl-. Ya, kita tulis di sini. Berarti karena dia larutan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau larutan ada golongan 1A, 2A, 3A logamnya, maka yang bereaksi Na+, bukan Na+, tapi H2O ya. Jadi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi, ini harus dihafal ya, plus 2OH-. Itu di katode. Sekarang di anode. Oh, yang di anode, yang lari ke anode adalah ini ya, Cl-, karena anode itu kutub positif. Baik, reaksinya jika ada halogen, ion-ion halida, maka di sini akan bereaksi seperti ini. Ya, ini udah ada di penjelasan sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita dapat, oh yang ditanyakan kan ini volume Cl2 ya kan? Ini Cl2-nya ada di sini nih. Jadi kita tahu, oh Cl2 itu perbandingan molnya dengan elektron berapa per berapa. Nah, kita pakainya perbandingan mol ya, pakai perbandingan mol dengan perbandingan koefisien reaksi. Di sini lihat, Cl2 koefisien reaksinya kan 1 ya, karena nggak ada angkanya di depan ini 1, berarti elektron berapa koefisiennya? Oh, 2. Berarti kita bisa tahu mol Cl2 itu adalah 1 per 2-nya mol elektron. Di sini 1 dibagi 2 dikali mol elektron. Kenapa kita pakai perbandingannya dengan mol elektron? Karena di sini sudah ada diketahui IT. Jadi kita nanti bisa cari mol elektron ya. Kita tinggal masukin rumusnya. Mol elektron kan tadi udah dijelasin, IT dibagi F. Berarti I-nya kita masukin. Oh, I-nya 5 ampere. T-nya berapa? 9650 dibagi Faraday-nya berapa? 96500. Oke, Faraday harus kita hafalkan ya kan? Baik, sekarang kita hitung. Ini bisa dicoret ya. Sampai sini ya. Ya, jadi dapatnya berapa ini? 5 per 10 atau 0,5 mol. Ya. Jadi sekarang kita dapat mol Cl2 kan dari sini. Mol Cl2 sama dengan setengah dikali mol elektron. Jadi mol Cl2 adalah setengah dikali mol elektron. Mol elektronnya kita udah dapat setengah dikali 0,5. Baik, jadi berapa setengah dikali setengah? 0,25 atau 1/4 ya. Udah, kalau pada keadaan STP kan ditanyain pada keadaan STP kan, tinggal dikaliin 22,4. Ya, ini 0,25 dikali 22,4. Berapa dapatnya? 5,6 liter. Jadi dari soal nomor 2 sudah ketemu ya volume gas klor dalam STP adalah 5,6 liter. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kita tulis dulu yang diketahui nomor 3 adalah pada elektrolisis HCl, larutan HCl. Kita tulis dulu, oh larutannya HCl. Karena kalau dalam elektrolisis lelehan dan melarutan nanti reaksinya terjadi berbeda ya. Terus yang digunakan kuat arus listrik sebesar 0,2 mol. Kita tulis F sama dengan 0,2 Faraday. Faraday ini maksudnya ya. Tentukan volume gas hidrogen yang dihasilkan di katode. Ditanyain V-nya pada katode. Ya, kita seperti biasa kayak tadi sama. Tulis dulu reaksi selnya ya.
Ini reaksi selnya kalau HCl itu diionkan menjadi H+ plus Cl-. Nanti HCl-nya akan lari kemana? Katode atau anode? Ingat ya, katode itu kutub negatif. Jadi H+ atau ion plus akan lari ke katode. Ini akan menjadi H2. 2H+ ya. Ya. Terus Cl-nya tadi sudah ya, 2Cl- akan menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Sama ya perbandingan koefisien. Jadi mol H2, lihat di sini mol H2 ini ya kan, elektronnya pakai yang ini. Sama ya perbandingannya 1/2. Jadi nanti didapat mol H2 itu setengahnya dari mol elektron. Ya, kita cari mol elektronnya. Mol elektronnya udah tahu nih, dari sini aja. Ya, Faraday itu sama dengan mol elektron. Berarti mol elektronnya adalah 0,2. Tinggal dikaliin. Setengah dikali 0,2. Dapat berapa? 0,1 mol. Udah, hitung kita sekarang bisa langsung hitung. Ketemu V H2-nya. Dalam keadaan STP sama, dia mol dikali 22,4. Molnya berapa? 0,1 dikali 22,4. Jadi sama dengan 2,24 liter. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum.